Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang macam-macam sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dari tema 4, subtema 1, kelas 4 SD. Selamat belajar. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya dibagi menjadi 3, yakni sumber daya alam yang terbarukan atau disebut juga dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak terbarukan atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, serta sumber daya alam yang kekal. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam yang terbarukan atau sumber daya alam yang dapat diperbarui, yakni sumber daya alam yang apabila habis maka akan dibuat atau diperbarui kembali, seperti hasil pertanian, kehutanan, dan juga peternakan. Inilah beberapa contoh sumber daya alam, hasil pertanian, hasil peternakan, dan juga kehutanan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan, atau disebut juga dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Disebut sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan karena dalam proses pembentukannya membutuhkan waktu yang lama sekali, yakni puluhan juta tahun, dan akan habis lebih cepat apabila kita tidak bisa mengelola dan menjaganya. Contohnya adalah barang tambang. Barang tambang logam yakni timah, biji besi, tembaga, emas, perak, dan lain-lain. Contoh barang non-logam adalah batu bara, gamping, kaolit, tanah liat, pasir kuarsa, marmer, dan lain-lain. Berikut merupakan contoh sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ada emas, timah, batu marmer, dan gas. Yang ketiga adalah sumber daya alam yang kekal, yakni sumber daya alam ini tidak akan habis dimakan waktu, seperti matahari dan udara. Kita dapat memanfaatkan berbagai macam sumber daya alam yang berasal dari matahari atau juga angin. Jika kita menggunakan terus-menerus sumber daya alam, maka akan menyebabkan beberapa dampak buruk terhadap eksploitasi alam. Contohnya adalah terjadinya disfungsi hutan sebagai paru-paru dunia. Jadi, hutan sudah bukan menjadi penghasil oksigen dan juga sumber resapan air akibat pengundulan hutan. Sumber resapan air semakin tidak maksimal karena tanaman yang ada di hutan semakin sedikit. Dampak selanjutnya adalah terjadi pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Akibat yang selanjutnya adalah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan air akibat penggunaan bahan peledak dalam mengeksploitasi ikan dan terumbu karang di lautan. Yang keempat adalah terjadinya kerusakan tanah akibat eksploitasi tanah tanpa diikuti dengan peremajaan atau perawatan. Agar sumber daya alam tetap lestari, beberapa upaya yang dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam dengan cara penghematan, perlindungan, dan juga pemeliharaan. Beberapa contoh aksi nyata dalam upaya pelestarian sumber daya alam antara lain adalah: yang pertama, kita lakukan reboisasi, yakni penghijauan terhadap daerah atau hutan yang gundul. Berikutnya, kita tidak meninggalkan titik-titik api saat meninggalkan hutan, misalnya titik api ketika mengadakan perkemahan. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan penghijauan di pinggir sungai agar tidak terjadi erosi atau pengikisan tanah. Selain penghijauan di hutan dan juga di pinggir sungai, kita juga bisa melakukan penghijauan di daerah perkotaan. Selanjutnya,
kita kurangi penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan dengan cara penggunaan kendaraan yang bersumber energi listrik. Sampai di sini dulu teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Sampai jumpa, terima kasih.